Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dewasa ini medis dari barat seringkali menganjurkan atau paling tidak membolehkan kepada pasangan suami istri untuk melihat film-film biru. Alasannya beragam, mulai dari mengentaskan perasaan bosan pada pasangan yang sudah puluhan tahun mengarungi bahtera rumah tangga, sampai pada sekedar variasi atau rekreasi dengan dibumbui menambah ilmu pengetahuan. Padahal secara fitrah manusia normal dianugerahi akal yang akan bisa mengetahui dan mempelajari urusan-urusan biologisnya. Beberapa tahun yang lalu, sebuah penelitian dari barat menyatakan bahwa 100% lelaki dewasa pernah menyaksikan film porno atau paling tidak konten porno, baik itu di HP ataupun di internet. Islam sebagai agama yang telah sempurna dan lengkap tentu saja mengatur hal ini pula sedemikian rupa. Secara jelas, Islam telah mewajibkan kepada kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh syara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya wanita itu jika sudah mencapai masa haid, tidak boleh nampak darinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk muka dan dua telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Dengan demikian, melihat aurat orang lain secara langsung adalah haram, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan dalam pengobatan, pembuktian, dan lain-lain, dengan catatan sebatas yang diperlukan saja. Bagaimana jika yang dilihat secara tidak langsung, seperti gambar aurat dalam rekaman video? Maka untuk bisa menghukuminya terlebih dahulu, harus memahami hukum asal benda dan fakta benda yang akan dihukumi, serta kaitannya dengan melihat aurat yang sudah diketahui hukumnya atau hal-hal terkait lainnya. Aurat adalah aib dan mengetahui aib orang lain dengan sengaja adalah haram. Dalam sebuah riwayat dinyatakan dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika engkau mengetahui aib-aib orang lain, maka aib-aib tersebut akan merusak mereka, atau engkau yang akan merusak mereka." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Alasan tidak dibenarkannya menonton video syur. Ada yang beranggapan bahwa melihat video syur dibolehkan bagi seseorang yang sudah berkeluarga atau beristri karena ada tempat pelampiasan yang halal, yaitu pasangannya. Anggapan ini tidak dibenarkan berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, fantasi dengan melihat gambar aurat orang lain hukumnya haram. Terlebih membayangkan aurat orang lain saat menggauli istri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka zinanya kedua mata adalah melihat, zinanya kedua telinga adalah mendengarkannya, zinanya lisan adalah membicarakan, zinanya tangan adalah menyentuh, zinanya kaki adalah melangkah, sementara hati bernafsu dan berhayal, dan kemaluan yang membenarkan atau mendustakan." Hadis riwayat Muslim. Pengistilahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan zina untuk perbuatan-perbuatan yang bukan zina sebenarnya menandakan keharaman, sekalipun dosanya tidak sebesar dosa zina yang sebenarnya. Termasuk di dalamnya adalah khayalan atau fantasi syur yang dihasilkan dari internet, yang dihasilkan dari melihat, mendengar, membicarakan, dan menyentuh hal-hal yang berbau syur atau wasilah lain yang mengantarkan kepadanya. Juga menurut para ulama, berfantasi dengan aurat orang lain saat menggauli istri adalah haram. Adapun riwayat oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian terpesona oleh seorang wanita dan merasuk di hatinya,
maka hendaklah ia mendatangi istrinya dan menggaulinya, karena yang demikian itu bisa menghilangkan apa yang terbersih dalam hatinya tadi. Tidak dimaksudkan agar si laki-laki menggauli sang istri sambil membayangkan wanita yang dijumpainya, karena di akhir hadis tersebut dikatakan, karena yang demikian itu bisa menghilangkan apa yang terbersih dalam hatinya. Atau di riwayat At-Tirmizi dikatakan, karena yang ada pada dirinya atau istrinya, seperti apa yang ada pada dirinya atau wanita yang dijumpainya, menandakan persetubuhan dengan istri berfungsi untuk mengalihkan perhatian atau pikiran si laki-laki dari wanita yang dijumpai agar tidak larut dalam fantasi yang diharamkan. Tentu itu tidak dilakukan dengan membayangkan wanita tersebut saat berhubungan badan dengan sang istri. Yang kedua, haramnya menceritakan adegan ranjang suami istri kepada orang lain, baik berupa cerita, tulisan, rekaman suara, atau rekaman video. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Maka haram pula mencari tahu tentangnya. Dengan sengaja melihat video syur berarti sengaja mencari tahu adegan orang lain dengan pasangannya. Terlebih jika yang dilihat adalah adegan syur berupa perzinahan, maka mengambil manfaat darinya tergolong menyetujui atau ridho terhadap perilaku tersebut. Kesimpulannya, melihat video syur adalah haram karena diduga kuat akan mengantarkan kepada keharaman, yaitu berupa mengetahui aib orang lain, khayalan mesum, mengetahui persetubuhan orang lain, di mana pasangan halal suami istri saja tidak boleh menceritakannya. Atau bagi para pemuda, hal itu bisa menjerumuskannya pada keinginan berzina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wanita itu adalah di antara anak panah iblis. Maka barang siapa melihat seorang perempuan yang elok mempesona, kemudian dia menundukkan pandangannya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kenikmatan dalam beribadah. Hadis riwayat Ibnu An-Najjar. Pornografi menjadi masalah yang cukup memprihatinkan untuk segala kalangan. Masalah ini tidak hanya sebatas ruang lingkup agama saja, namun juga sudah menjadi masalah nasional. Tanpa kita sadari, menonton film pornografi ternyata dapat memberikan dampak buruk. Meskipun setiap kita menonton, kita akan merasa terhibur dan senang. Saat kita tidak menonton film pornografi saja, maka otak kita akan susah untuk fokus. Kecenderungan otak adalah menginginkan untuk terus menonton. Jika syahwat kita datang kapan saja, maka kita sangat bergejolak untuk kembali menonton. Hal inilah yang menjadikan alasan kenapa banyak orang yang tidak bisa fokus dengan pekerjaannya. Otak akan seringkali membayangkan adegan seks dan kurang fokus terhadap kegiatan. Melansir buku Parenting untuk Pornografi di Internet 2010 karya Ridwan Sanjaya, Christine Wibowo, dan Arista Prasetyo Adi, kecanduan pornografi juga dijelaskan dapat membuat otak bagian tengah depan atau ventral tegmental area mengecil atau menyusut. Penyusutan sel otak yang memproduksi dopamin atau zat kimia pemicu rasa senang itu dapat mengacaukan kerja neurotransmitter atau pengirim pesan. Selain itu, kekacauan tersebut akan menimbulkan turunnya self-control dalam diri seseorang. Menurut ahli bedah saraf Rumah Sakit San Antonio, Amerika Serikat, Donald L. Hilton, kerusakan otak akibat kecanduan pornografi bahkan lebih berat dibanding dengan kecanduan lainnya. Tidak seperti adiksi lainnya, kecanduan pornografi tidak hanya mempengaruhi fungsi luhur otak, tetapi juga merangsang tubuh, fisik, dan emosi, serta diikuti dengan perilaku seksual. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.